Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara rangkaian ibadah Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak kecil, sehingga bayi yang baru lahir sekalipun harus dibayarkan zakat fitrahnya bagi mereka, bagi orang tua yang mempunyai kelebihan harta di hari Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah dari zakat fitrah ini menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua hal. Yang pertama, tuhratan lisa'im minal lagwi warafas, membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa ketika di dalam menjalankan puasanya ada hal yang dilanggar, lagwun dan rafas. Dengan dibayarkannya zakat fitrah, maka lagwun dan rafas dari jiwa orang yang berpuasa bisa bersih. Kemudian yang kedua, hikmah dari zakat fitrah ini adalah tu'matan lil masakin. Konsumsi bagi orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang miskin, orang-orang fakir dan miskin. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kaum fakir dan miskin menjadi prioritas sebagai sasaran utama dari penyaluran zakat fitrah ini. Dalam kitab Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jazair menuliskan tentang mustahik zakat fitrah. Beliau menyampaikan fala tudfa' li ghairil fuqara, maka zakat fitrah ini tidak boleh disalurkan selain orang fakir, selain orang miskin terlebih dahulu. Skala prioritas. Walaupun secara umum penerima atau mustahik zakat fitrah ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, 8 orang. 8 golongan manusia. Fakir, miskin, gharim, dan seterusnya. Tetapi skala prioritas dari zakat fitrah ini adalah mereka kaum du'afa, mereka kaum fakir, mereka kaum miskin. Ketika mereka sudah tercukupi, maka baru kepada mustahik yang lain. Illa indan adamihim, kecuali mereka sudah tidak ada fakir miskin, maka boleh prioritas berikutnya mustahik yang lain. Seperti gharim, seperti ibnu sabil, seperti fisabilillah, mu'allaf, dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada target di sana bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang fakir. Targetnya sampai mereka itu merasa kaya sehingga bisa senang di hari lebaran, bisa berpesta. Ada hadis, walaupun hadis ini dinyatakan sanadnya dhaif, apa kata Rasulullah? Ugnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Yang hadis ini kemudian menjadi target penyaluran zakat fitrah ini kepada fakir dan miskin. Targetnya mereka sampai merasa kaya. Tentu saja kaya dari sisi konsumsi, karena tadi fungsi daripada zakat fitrah ini tu'matan lil masakin, konsumtif sifatnya bagi mereka orang-orang miskin.
Orang miskin, orang fakir harus merasa kaya di hari Lebaran sehingga tidak meminta-minta. Kaya dalam artian satu kali lagi konsumsi. Sehingga nanti mereka harus punya makanan sesuai dengan makanan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka harus makan sesuai dengan makanannya orang-orang yang kaya di sekitar mereka. Sehingga bisa jadi penyalurannya sangat diadaptasikan kepada lingkungan. Kalau di lingkungan sekitarnya orang kaya makanannya di hari Lebaran itu ada dagingnya, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada buahnya, maka disesuaikanlah dengan orang kaya di sekitar itu. Kalau kita nominalkan, kalau orang kaya di sekitar orang miskin itu, satu kali makan itu 50.000, maka di hari Lebaran, kebiasaan kita makan 3 kali, berarti 3 kali 50.000. Berarti di hari Lebaran, satu orang miskin itu harus diberi dari zakat fitrah ini senilai 150.000. Maka orang miskin itu akan kaya dari sisi konsumsi. Kemudian ketika satu keluarga miskin itu jumlah orangnya 5 orang, maka panitia zakat harus memberikan keluarga miskin itu 150 kali 5. Maka jumlahnya 750 kurang lebih. Baru keluarga itu akan merasa kaya. Ini artinya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan hikmah dari zakat fitrah. Ada hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr." Rasulullah memfardukan zakat fitrah ini tuhratan lisaim. Hikmahnya, fungsinya untuk mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi warafas, dari perilaku yang tidak seharusnya dilakukan ketika puasa, wa tu'matan lil masakin, dan konsumsi bagi orang miskin. Sehingga orang miskin harus kaya. Orang miskin di hari Lebaran tidak boleh meminta-minta. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.